Halo, selamat sore dan selamat datang pada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ivan Bintang Pratama yang akan menjadi dokter moderator di acara live webinar RSP Group pada hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberi informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Polda Group untuk Anda semua. Jadi, jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak saat ini, kami tetap hadir untuk menyapa Ibu dan Bapak semua dalam memberikan informasi kesehatan. Kali ini, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah atasi cedera olahraga. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara yang berbeda-beda. Setelah presentasi dari dokter, nanti akan ada sesi tanya-jawab yang akan dijawab langsung oleh dokter narasumber. Sebelum kita masuk ke presentasi dokter, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan dokter narasumber kita hari ini, yaitu adalah Dr. Yosi Pratama Jaya, spesialis ortopedi konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan untuk hip and knee, adult reconstruction, trauma and sports di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau adalah konsultan hip and knee, adult reconstruction, trauma and sports dari Collegium Ortopedi dan Traumatologi di Indonesia. Kemudian hip arthroscopy fellowship di St. Vincent Private Hospital di Melbourne, Australia. Kemudian ada hip and pelvis fellowship di Chung Ang University Hospital di Seoul, South Korea. Lalu dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Universitas Indonesia, dan dokter umumnya pun di Universitas Indonesia. Organisasinya sangatlah banyak, beliau merupakan pengurus Pusat Indonesian Orthopedic Association dari tahun 2019 hingga sekarang. Lalu ada Associate Editor Journal Orthopedic and Traumatology Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. International Society of Hip Arthroscopy atau ISHA tahun 2018 sampai sekarang. Selanjutnya ada Indonesian Hip and Knee Society atau IHKS tahun 2015 sampai sekarang. Lalu ada AO Trauma Asia Pacific atau AOTAP tahun 2018 sampai sekarang. Dan juga bagian dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2012 sampai sekarang. Award-nya, wah sudah cukup banyak sekali dokternya, yaitu ada di Robert Goes Gold Medal Finalist on Asia Pacific Orthopedic Association Trauma and Infection Meeting tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu invited lecture at 11th Annual Scientific Meeting of the International Hip Preservation Society atau ISHA di Madrid, Spain di Spanyol tanggal 16 Oktober 2019. Lalu ada Best Paper Presentation Finalist on Second Asian Hip Arthroscopy Association. Ini di Kitakyushu, Japan, tanggal 4 sampai April 2020. Luar biasa sekali, Dr. Yosi. Lalu ada Notable Workshop. Nah, ini yang mesti dicatat. Ada Simulative Training on Total Hip and Knee Replacement di Jakarta 2012. Third Out Trauma Asia Pacific Scientific Congress dan TK Expert Symposium di Chengdu, China 2016. Lalu ada Out Trauma Pelvic and Acetabulum Reconstruction Workshop di Chiang Mai, Thailand 2017. Lalu ada di Cambridge Hip Arthroscopy Course under the patronage of ESSKA Expert Connect Center di Warford, England 2018. Luar biasa sekali, Dr. Yosi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan materi Dr. Yosi. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Jadi saya mulai dulu slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan tadi sudah dikenalkan Dr. Ivan, nama saya Dr. Yosi Pratama Jaya, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan saya diberikan mandat oleh teman-teman di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro untuk memberikan semacam kuliah mengenai atasi cedera olahraga. Jadi kita mulai aja. Oke. Jadi pertama-tama kita mulai dari definisi cedera olahraga. Jadi cedera olahraga itu sendiri, definisinya sendiri masih menjadi problem-problem dan karena sifatnya tidak konsisten, jadi definisi sangat banyak dan tidak ada yang bisa kita pegang secara utuh. Tetapi biasanya kita menggunakan yang definisi dari International Olympic Committee, di mana dia menyatakan bahwa semua cedera pada semua jaringan tubuh yang timbul akibat dari olahraga atau exercise dikatakan sebagai cedera olahraga. Jadi sifatnya sangat luas. Dan bisa kita bagi menjadi berdasarkan waktu, berdasarkan jaringan yang cedera, berdasarkan tingkat cederanya, ataupun berdasarkan siapa yang cedera. Apakah atlet, atau amatir, atau cuma recreational activities. Nah, dari waktu kita bisa bagi menjadi dua golongan paling besar, yaitu akut dan overuse. Jadi mungkin teman-teman yang akut bisa lihat gambar Ronaldo pada saat dia cedera ACL pada beberapa tahun yang lalu.
Dan overuse, contoh yang paling sering digunakan adalah Tennis Andy Murray pada saat itu. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di akhir sesi. Nah, untuk tipe-tipe jaringan yang cedera sangat banyak, mulai dari dalam tulang hingga keluar dari kulit. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu akut dan overuse, di mana pada fase akut tulang bisa mengalami patah tulang biasa pada umumnya, atau pada fase overuse dia bisa mengalami stress fracture. Nanti kita akan berikan contohnya. Yang kedua adalah cartilage juga bisa mengalami cedera, yaitu tulang rawan, dia bisa mengalami cedera jadi sedikit patah sedikit di tulang rawannya, atau kalau misalnya pada fase lanjut mengalami kondropati, di mana tulang rawan menjadi lebih empuk dibandingkan yang biasanya. Kemudian pada sendi dia bisa mengalami dislokasi, umum kejadian, dan pada jangka panjang bisa mengalami osteoartritis, ligamen, otot, tendon pada fase akut bisa mengalami robekan, dan khusus pada tendon pada fase lanjut bisa mengalami tendinopati, di mana tendinopati ini menjadi problematik, di mana biasanya sangat sulit untuk diatasi. Kemudian bursa bisa mengalami radang, kemudian saraf bisa mengalami cedera atau neuropaksia, atau bahkan bisa kejepit sarafnya pada yang fase overuse. Dan skin yang paling gampang kita lihat sehari-hari bisa mengalami luka, laserasi, abrasi, atau luka tusuk. Dan apabila kita sering nge-gym, biasanya bisa ada timbul blister atau kalus pada tangan atau kaki kita. Nah, ini adalah contoh apabila cederanya pada tulang. Gambar yang paling kiri kita bisa lihat bahwa cederanya sendiri dia mengalami patah pada tulang tibianya, di mana jelas sekali tapak patahnya. Tetapi pada gambar tengah, gambar kedua dan ketiga, nggak kelihatan adanya patah, tapi biasanya pasien mengeluh dia sakit apabila dia berjalan atau sakit pada dia saat lari, biasanya di tulang kering-nya. Nah, kalau di foto nggak kelihatan ada patah, tapi kalau kita lihat lebih detail, kita lihat lebih zoom, di lingkaran ini, tapak tulangnya sendiri lebih menebal sedikit. Dan apabila kita lihat di foto sampingnya, ada sedikit patahan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai stress fracture, di mana tulangnya mengalami stres berlebihan, overuse, akhirnya dia patah sedikit. Treatmentnya gampang, biasa kita istirahatin aja, hindari olahraga sementara, dia akan sembuh sendiri. Biasanya gitu aja. Demikian pula pada sendi. Jadi gambaran kecil itu adalah gambaran sendi bahu yang normal. Nah, gambar yang tengah, kita bisa lihat sendi bahunya lepas. Jadi biasanya pada pemain olahraga bela diri, atau pemain baseball, atau kadang-kadang pemain basket yang salah posisi pada saat ngeblok atau gimana, bisa mengalami dislokasi pada bahunya. Dan biasanya penanganannya langsung kita reposisi pada saat itu juga karena paling gampang. Dan tetapi pada jangka panjangnya bisa mengalami pengapuran pada sendi bahunya. Jadi kita mesti edukasi kepada pasien bahwa risiko pengapuran itu akan tetap ada. Jadi contohnya adalah gambar yang paling kanan, di mana kita bisa bandingkan antara dengan gambar paling kiri, sendi bahunya sendiri sudah beda, udah sempit banget dan udah mengalami pengapuran istilahnya. Dan ini yang paling gampang kita lihat adalah kalau pada fase akut pada kulit bisa mengalami luka, dan pada fase kronik bisa muncul blister pada telapak tangan apabila kita nge-gym atau misalnya olahraga dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan sarung tangan. Jadi resikonya di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mencegahnya dan bagaimana kita mengatasi cedera olahraga ini. Jadi untuk mencegah akut injury, biasanya teman-teman pasti udah sering mendengar, jadi kita mesti pemanasan yang baik, kita mesti pendinginan yang baik, menggunakan perlengkapan olahraga yang baik, kemudian tekniknya juga mesti paling nggak tidak berbahaya, nggak mesti harus sempurna, tapi paling nggak salah. Soalnya apabila tekniknya salah, biasa risiko cedera juga semakin tinggi. Kemudian yang paling penting juga adalah kita mesti merencanakan workout-nya kita. Jangan misalnya Senin kita latih shoulder, Selasa kita latih kaki, Rabu abdomen atau dan punggung, Kamis istirahat. Jangan tiap hari kita latih dengan fokus pada satu bidang saja. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis shoulder, lama-lama shoulder juga jebol, capek juga, dan akhirnya cedera. Dan yang juga penting adalah kita mesti istirahat ketika kita sedang lelah. Jadi dengerin tubuh kita, jangan dipaksakan apabila tubuh kita sedang lelah. Tetapi kadang-kadang apabila semuanya sudah dilakukan, tapi tetap kadang-kadang ya shit happens, cedera pasti bisa juga apabila sifatnya akut. Contohnya gambar kiri, ini enggak skema pada saat teman-teman penggemar basket tahu KD, Kevin Durant,
di cedera Achilles sekitar 1-2 tahun yang lalu. Ya, ini gambarnya. Kemudian selatan juga dia sifatnya pada saat mendarat, kaki lututnya hiperekstensi, dan akhirnya dia mengalami cedera ACL. Dan yang paling parah adalah Conor McGregor, sekitar 1 tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dia mengalami fraktur pada ankle-nya pada saat pertandingan. Ya, sometimes ini kejadian, dan kita nggak bisa prediksi, walaupun kita sudah precaution, semuanya sudah bagus. Nah, dan penanganannya standar, teman-teman pasti sudah tahu RICE, di mana dia sifat. Yang pertama adalah rest, kita istirahatin semuanya, limin cedera, kaki, tungkai yang mengalami sakit kita istirahatkan. Tujuannya adalah supaya tidak semakin cedera. Kemudian kita berikan ice untuk mengurangi nyerinya, dan bisa ditambahkan dengan compression dan elevation, dikompres dan di elevasi untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi. Sifatnya rise aja dulu, setelah itu baru bisa konsultasi ke dokternya. Nah, apabila kita curiga ada yang dislokasi atau patah, apabila kita tidak memiliki pengetahuan atau misalnya tidak pernah dilatih untuk melakukan penanganan, intinya adalah imobilisasi. Intinya adalah jangan digerakkan, jangan dimanipulasi, jangan diapa-apain dulu bagian cedera patah. Kemudian kita imobilisasi dengan menggunakan metode-metode yang ada. Contohnya, apabila cedera di bahu, kita bisa membuat gendongan tangan, mitela, dari kain atau apapun yang ada. Apabila kakinya misalnya curiga patah atau gimana, kita bisa imobilisasi dengan diikat dengan kaki sebelahnya. Atau apabila kita punya spalek, seperti pada gambar yang di tengah bawah ini, kita bisa fiksasi spaleknya dengan 2 sisi. Jadi sisi samping dan sisi belakang atau sisi depan belakang. Tujuannya untuk apa? Tujuan adalah imobilisasi untuk mencegah cedera lebih lanjut dari tangan yang curiga patah atau dislokasi. Dan biasanya prognosisnya bagus apabila cedera akut ini ditangani dengan baik. Dengan baik, artinya penanganan yang baik, rehabilitasinya baik, dan pasiennya juga compliance-nya baik. Jadi pasiennya nurut. Biasanya recovery-nya sangat bagus. Cuma kadang-kadang beberapa atlet, ya kalau dibilang agak bandel. Contohnya, ya kalau mau dibilang ceritanya Marc Marquez, di mana tahun Juli 2020 dia mengalami kecelakaan pada saat MotoGP, mengalami fraktur pada humerusnya. Ini dari Instagramnya beliau, perhatikan tanggalnya pada dia dioperasi Juli tanggal 22. Kemudian 2 minggu kemudian dia sudah posting, dia sudah latihan beban dengan barbel sekitar 6 kilo dengan tangan kanannya yang baru saja dioperasi. Saya yakin dokter ortopedi yang mengerjakan beliau dan semua dokter ortopedi lain agak meringis ngelihatnya pada saat dia melakukan ini. Dan beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, muncul berita di mana dia mengalami operasi selanjutnya. Operasi kedua pada tangannya karena kemungkinan besar implannya fail, jadi implannya patah. Jadi cerita ini menunjukkan bahwa kita mesti mendengarkan apa saran dokter kita. Walaupun kadang-kadang jadwal pertandingan kita banyak dan jadwalnya padat dan kita mau mengejar gelar juara pada saat itu. Tapi yang jadwal jadi adalah penyembuhan yang paling cepat adalah sesuai dengan timetable yang ditetapkan oleh tubuh dan dokter Anda. Dan akhirnya ya kemudian bulan Desember tahun yang sama dia mengalami operasi yang ketiga, di mana pennya di bahunya patah lagi. Ya, penyebabnya mungkin jelas sama juga dengan sebelumnya. Jadi moral of the story-nya adalah dengerin dokter Anda dan timetable-nya sendiri didasarkan oleh badan Anda, bukan oleh kalender kompetisi, bukan dari gelar juara atau yang lainnya, tapi badan Anda menentukan bahwa penyembuhannya sudah bagus. Nah, bagaimana dengan tipe cedera yang kedua, cedera yang sifatnya overuse? Dia biasanya lebih sulit untuk ditangani, tetapi sifatnya dapat mudah dicegah. Jadi caranya bagaimana? Jadi ini adalah konsep di mana terjadi overuse injury, di mana paling atas kita mulai dari overload, jadi kita exercise kebanyakan, akhirnya ada cedera pada jaringannya, cedera bisa tulang, bisa pada otot, dan biasanya apabila terjadi cedera, akan mengalami jadi inflamasi, dan inflamasi menyebabkan nyeri. Nah, apabila kita bisa istirahat di sini, umumnya akan sembuh. Tetapi apabila kita paksakan latihan terus, cedera jaringan makin banyak, inflamasi makin banyak, nyeri makin hebat. Dan terus-menerus sampai akhirnya dia cederanya nggak bisa disembuhin lagi.
Dan akhirnya pada tendon bisa tadi saya bilang bisa mengalami tendinopati dan itu agak sulit untuk disembuhkan. Dan biasanya overuse biasanya paling sering yang terjadi biasa pada atlet biasa muncul pada usia 20-30 pada normal population seperti kita ini umurnya 30-40. Dan biasanya dia muncul sekitar 2 tahun atau bisa lebih cepat setelah kita memulai satu aktivitas tertentu. Contohnya, jadi kita ambil contoh atlet lagi. LeBron James 2 tahun yang lalu mengalami groin atau adductor strain. Jadi dia mengalami cedera sakit pada sekitar bulan Desember, pertengahan musim, di mana selangkangannya, area inguinalnya mengalami cedera, di mana di sini dia ada otot yang besar, namanya otot aduktor. Dan teman-teman yang pernah olahraga basket atau olahraga sepak bola yang sifatnya kompetitif, kemungkinan besar pernah rasakan agak sensasi kurang nyaman pada area inguinalnya, selangkangannya, di mana umumnya terjadi adanya cedera pada otot aduktornya ini. Yang kedua adalah Usain Bolt pada saat dia lomba lari, ya, dia mengalami cedera pada otot hamstringnya, di mana yang ini menjadi problem juga, di mana ada kritikan kepada panitia penyelenggara, di mana dia dibiarkan terlalu lama, jadi pemanasannya udah terlanjur cool down lagi, baru dia lari, baru dia cedera. Jadi ini pentingnya dari contoh-contoh dari overuse injury. Jadi penyebabnya sendiri adalah bisa dari training error atau dari teknik error. Jadi pentingnya adalah penggunaan proper form, jadi teknik yang baik dan perlengkapan yang baik. Dan juga kita mesti mengetahui tingkat kemampuan kita, jangan terlalu misalnya terlalu ambi atau gimana, jangan terlalu cepat melakukan olahraganya, dan biasanya apabila kita mau menaikkan interval atau menaikkan kualitas dari olahraga kita mesti secara perlahan. Kita mesti mengukur diri kita, kemampuan kita, sampai di mana kemampuannya. Dan kalau yang paling bagus adalah kita mix up latihan kita, rutin kita dengan cross training atau untuk meningkatkan kardionya juga. Jadi ini contoh dari skema latihan yang lumayan bagus. Jadi kita warm up 5-10 menit, kemudian dilakukan stretching juga dari atas sampai bawah 5-10 menit, kemudian olahraga benarnya sampai 1 jam, kemudian cooling down dan stretching lagi. Jadi semuanya sistematis. Dan overuse injury, cara penyembuhannya sekali lagi adalah gampang, bisa dicegah. Begitu mulai sakit, ya kita mesti tahu batasnya, kita mesti istirahatin. Jadi misalnya ada patah, yang stress fracture tadi, istirahatin aja sekitar 1 bulan, biasanya udah sembuh. Nah, ini contoh yang tadi akan kita bahas mengenai ceritanya Andy Murray gimana. Jadi Andy Murray sekitar tahun 2019 ada panggul sebelah kanannya. Dia udah mengalami sakit terus, tapi tetap dipaksain. Dan akhirnya pada tahun 2019 dia menjalani operasi. Kebetulan waktu itu di Melbourne sama guru saya juga. Dan temuannya pada saat artroskopi sendiri, cederanya sudah sangat hebat. Jadi waktu itu sempat diwawancara juga, dan kenyataannya adalah agak nggak mungkin dipertahankan sendi panggulnya. Jadi kelainan yang dimiliki oleh Andy Murray ini kita sebut sebagai FAI, di mana bentuk sendi panggulnya sendiri emang bawaannya tidak normal, dan karena dipakai terus-menerus, dia mengalami osteoartritis, dan akhirnya sendi panggulnya mesti diganti. Dan itu yang terjadi pada beliau, dan akhirnya dia sempat bermain tenis lagi, tapi dengan sendi panggul buatan. Jadi yang bagaimana cara menangani dari overuse injury? Jadi biasanya apabila Anda datang ke dokter, jadi yang kita lakukan di rumah sakit adalah kita menentukan lokasi dan derajat dari cederanya. Jadi kita tanyakan kepada Anda, kita periksa, lakukan pemeriksaan fisik berdasarkan lokasi dari cederanya tersebut, dan kadang-kadang kita juga akan meminta pemeriksaan radiologis, baik itu foto ataupun MRI. Dan jarang biasanya, tapi kadang-kadang kita lakukan, kita meminta pemeriksaan laboratorium. Dan setelah kita bisa mendiagnosa sakitnya Anda apa, jadi kita menanganinya adalah tujuannya adalah control the pain, mengendalikan nyerinya, kemudian mempromote healing, mencegah komplikasi, dan mengembalikan fungsinya. Modalitasnya ada banyak. Inisialnya biasa kita menggunakan tadi rest, ice, compression, dan elevation. Kemudian biasa kita minta pasien untuk istirahat, dan
imobilisasi dari bagian yang cedera dengan menggunakan splint, cast, atau kadang-kadang dengan menggunakan wheelchair. Nah, semuanya ini bisa dilakukan sendiri, tapi yang agak sulit apabila cederanya misalnya 2 minggu nggak sembuh-sembuh, mungkin pada saat itu mungkin Anda perlu konsultasi ke dokter, di mana biasanya modalitas kita gunakan adalah obat-obatan, physical therapy oleh teman-teman medik dan sport medicine, dan pembedahan. Nah, ini yang biasa kita lakukan di rumah sakit. Biasanya apabila cedera tidak terparah, kita bisa fisioterapi di tempat rehabilitasi kita dan sport medicine. Kadang-kadang apabila diperlukan, baru kita lakukan terapi pembedahan. Jadi nggak semua cedera olahraga perlu pembedahan. Sebagian besar hanya perlu rehabilitasi dan sport medicine terapi. Jadi ini contohnya yang bisa kita lakukan, di mana pasien datang, kita tentukan cederanya apa, dan derajatnya bagaimana. Apabila kita cederanya ringan aja, biasanya kita cuma edukasi, kita cuma kasih tahu kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menangani sendiri. Tapi apabila cederanya lumayan, biasanya kita akan konsultasikan kepada bagian rehab atau bagian sport medicine, di mana mereka akan memulai bagian physical terapinya bagaimana. Kalau misalnya pasiennya membaik, terlanjutkan. Tetapi apabila tidak membaik, atau dari awal cederanya berat, biasanya dikonsultasikan pada tim kita, tim ortopedi, apabila ada kemungkinan untuk dilakukan opsi operasi atau tidak. Oke, demikian presentasi dari saya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut detailnya pada saat sesi Q&A. Oke, jadi lebih lanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Dr. Ivan. Baik, terima kasih Dr. Yosi untuk materinya, sangat luar biasa menarik sekali dok ya. Jadi kita udah sangat belajar banyak. Pertama, mulai dari awal tadi dokter menjelaskan, itu mengenai cedera saat olahraga, itu yang kita perhatikan adalah dari waktu, jaringannya apa, keparahannya apa, sama siapa yang terkena cederanya gitu. Jadi itu sangat berkaitan satu sama lain. Dan paling sering itu kemungkinan besar karena overuse dari dokter cerita tadi dok ya. Iya, Kemudian, betul, Ivan. Cara mencegahnya juga kita jangan lupa harus warm up, cool down, sport gear-nya juga harus yang proper, ada plan workout, dan yang paling penting jangan dipaksain kalau memang udah waktu istirahat, harus istirahat dokter ya. Ya, terus betul, yang lebih seru lagi, memang terkadang namanya kecelakaan dok, apalagi kalau misalnya habis olahraga, sangat sulit ya dok ya untuk dihindari dok. Tapi jangan khawatir, yang penting begitu tahu ada cedera, ada kecelakaan tertentu, jangan lupa rise, sama kalau misalnya curiganya patah, kita harus imobilisasi dulu. Tadi ada simulasi juga menarik dokter, ada Mark Marquez, LeBron James, itu emang benar sih, ceritanya dari beliau juga ketahuan gitu dok, kalau misalnya cedera olahraga itu nggak bisa dihindari sebenarnya kalau memang udah waktunya kejadian seperti itu. Tapi kalau misalnya udah ada kejadian seperti itu, baik itu training error, teknik error, istirahat ya dok ya, jangan dipaksain lagi untuk olahraga lagi sementara waktu. Seperti itu. Baik, sekarang pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat banyak sekali dan sudah kami seleksi. Yang pertama, Dr. Yosi, atas nama Rizky Kurnia Gunawan. Pertanyaannya adalah, saya sempat nyeri lutut saat half marathon pertama saya. Nyeri luar biasa sampai saat duduk di antara dua sudut nggak bisa sempurna. Udah coba di MRI dan dinyatakan oleh dokter bahwa kondisinya aman dan hanya perlu istirahat. Kenapa ya dok kondisi ini bisa terjadi? Boleh Dr. Yosi jawab dokter? Oke, jadi terus terang masih banyak hal yang mesti kita cek juga pada Rizky. Jadi kenapa nggak bisa full, istilahnya kalau kita kedokteran bilangnya full fleksi. Jadi pada saat menekuk secara sempurna namanya full fleksi. Kenapa nggak bisa? Kenapa agak mungkin rasanya ganjel sakit ya? Nah, kadang-kadang kalau kita MRI, biasanya yang MRI kita lihat adalah semua ligamen-ligamennya dan biasa meniskusnya. Jadi kemungkinan pada Rizky meniskusnya aman, ligamennya aman, tetapi kadang-kadang yang kadang kita miss adalah otot dan juga adalah tulang rawannya. Jadi kalau MRI-nya biasa kalau MRI cuma 1,5 Tesla, untuk gambaran pada tulang rawan kita nggak bisa lihat secara sempurna. Tapi apabila kita menggunakan MRI yang 3 Tesla, biasanya kelihatan apabila ada cedera pada tulang rawannya. Jadi mungkin pada Rizky yang saya pikirkan adalah kemungkinan besar pada tulang rawannya. Jadi mungkin apabila nyerinya masih berlanjut, coba diperiksa aja.
ya, bisa diperiksa di mana aja. Kita MRI ulang dengan MRI 3 Tesla, jadi bisa dilihat apabila tulang rawannya sendiri mengalami cedera juga atau enggak, gitu. Baik, terima kasih Dr. Yosi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter atas nama Muhammad Haikal. Selamat sore dokter, mau bertanya. Ankle suka nyeri kalau habis long run. Itu bagaimana cara mengobatinya? Karena ankle saya dulu pernah cedera ankle itu sempat copot dari tempurungnya. Wah, menarik dokter. Boleh dijawab dokter? Jadi kayaknya dulu Haikal pernah ini istilahnya dislokasi pada ankle-nya ya mungkin dulu. Jadi kemudian di deposisi, kemudian udah bisa lari lagi jadi bagus. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang kita yang sudah pernah mengalami cedera zaman dulu, misalnya cedera dislokasi, ini kan cedera yang sifatnya lumayan berat juga. Jadi pasti ada cedera lainnya. Jadi ada cedera pada ligamennya, ada cedera pada tulang rawan sendi pada ankle-nya. Jadi begitu kita aktivitasnya berlebihan, kemungkinan besar yang awalnya biasanya kita bisa nggak sakit pada saat jalan biasa, tapi begitu kita lari, jadi sakit. Karena pada dasarnya mungkin ankle-nya Pak Muhammad Haikal, dia udah mengalami cedera pada saat dulu, yang cedera copot pada tempurungnya itu pada saat dislokasi awalnya. Jadi mungkin kalau dari saya hindari olahraga long run, karena dia sifatnya loading pada ankle-nya lumayan besar. Jadi kita khawatirnya nggak sekarang sih 5-10 tahun lagi, cedera pada ankle-nya makin parah, jadi bisa mengalami pengapuran pada sendi ankle-nya. Jadi mungkin mesti diperiksakan juga ankle-nya, dilihat kondisinya sekarang bagaimana, apakah ada tanda-tanda instabilitas pada ankle-nya, dan dikonsultasikan pada dokter yang spesialis pada foot and ankle. Ya, kalau mau iklan di Pondok Gede kita punya kok banyak, gitu. Baik, terima kasih Dr. Yosi. Memang kalau misalnya seperti ini memang butuh pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya, untuk kita memastikan untuk cedera di ankle-nya memang tidak terlalu parah sehingga bisa aktivitas seperti biasa. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan. Kalau selesai sepeda jarak jauh, sering ngilu lututnya dan hilang beberapa hari kemudian. Lebih cepat hilangnya kalau selesai sepeda jarak jauh, seimbangi dengan berenang. Apakah ada masalah dengan lutut saya, dok? Nah, ini agak unik nih masalahnya. Jadi biasanya apabila kita sepeda itu dianalogikan dengan olahraga yang baik untuk lutut. Jadi apabila biasanya sepeda, umumnya lututnya nggak gitu masalah. Jadi kalau misalnya ada sering ngilu pada habis sepeda jarak jauh, mungkin ya hipotesisnya setelan sepedanya ada yang salah. Jadi mungkin perlu dicek lagi setelan sepedanya gimana. Mungkin sepedanya setelnya terlalu sendi lututnya terlalu full fleksi, jadi dia pada saat sepeda jarak jauh terlalu berlebihan, akhirnya jadi sakit. Jadi mungkin udah mulai ada jadi ditanyakan apakah ada masalah dengan lututnya, kemungkinan ada, tapi mungkin masalahnya sendiri bisa dicegah dengan ubah sepedanya. Biasanya settingan sepedanya ya mesti diubah itu, gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya nggak yakin, kapan-kapan bisa diperiksain aja. Jadi supaya lebih spesifik penyebab sakit pada lututnya ini apa? Apakah ada yang lain atau cuma masalah overuse akibat dari ergonomis dari sepedanya? Gitu. Baik, terima kasih dokter. Berarti sarannya ganti sepeda baru dok ya? Ya, nggak usah ganti sepeda, diubah setelannya aja dok. Gitu. Baik dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya ada atas nama Albert Utama ya. Ini pertanyaan ini dok. Selamat sore dokter Yosi. 8 tahun yang lalu saya pernah ada cedera meniskus lutut. Lalu dikonfirm dari hasil ronsen dari dokter rumah sakit. Satu diputuskan untuk tidak dilanjuti ke tindakan medis dok atau operasi. Jadi katanya dibiarkan sembuh sendiri, dibantu pengobatan tradisional SINSE. Apakah ada efek jangka panjang yang perlu diperhatikan saat berlari, terutama saat long run? Atau mungkin jika ada kemungkinan trauma, adakah cara untuk memastikan selain röntgen? Bagaimana dokter? Oke, jadi pertanyaannya adalah meniskus. Kalau meniskus itu yang kita periksa adalah biasanya MRI. Kalau untuk dari ronsen kita bisa coba melihat adanya kelainan pada tulang atau tidak. Jadi pada ronsen kita cuma melihat masalah pada tulangnya. Apabila kita membilangnya ligamen, meniskus, yang kita periksa adalah MRI-nya. Jadi bukan pada ronsen. Kemudian apabila kita suspek ada cedera pada meniskus, jadi tergantung meniskusnya cederanya gimana. Apabila kalau misalnya ringan, biasanya nggak gitu masalah. Tapi apabila robekannya
lebar atau yang bisa kita kenal sebagai bucket handle, itu bisa menimbulkan masalah jangka panjang, di mana orang-orang dengan cedera meniskus yang demikian, risiko mengalami pengapurannya akan meningkat beberapa kali lipat pada usia 40 atau 50 tahun. Jadi, mesti diperhatikan apabila robekannya sendiri cukup besar atau menimbulkan gejala, dan gejala yang biasanya muncul pada cedera meniskus adalah clicking or locking. Jadi pada saat kita menekuk lutut kita, entah ada bunyi atau ada kadang-kadang nyangkut sendi lututnya. Jadi apabila itu ada kemungkinan meniskusnya memang robek, dan robekan cukup besar untuk menimbulkan gejala. Jadi pada kasus demikian, baiknya memang dilakukan tindakan operasi. Tapi apabila minimal, tidak ada gejala, atau robekannya kecil, biasanya konservatif, dilakukan penguatan otot-otot sekitar pahanya, biasanya hasilnya cukup bagus juga kok. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Berarti ini pertanyaan selanjutnya berkaitan sih dok. Kalau misalnya masih ingin tahu nih, memastikan setelah pengobatan tradisional itu, apakah ada cederanya bagaimana, langsung dokter Yosi aja deh dok ya. Dokter, ada praktek di RSP Bintaro hari apa aja nih dok? Cek di website aja itu. Tapi kalau di Bintaro biasanya Selasa, Kamis, Sabtu, ya. Selasa biasanya sore, Kamis agak siang, kalau Sabtu siang juga. Baik, Selasa, Kamis, Sabtu. Jangan lupa dicatat ya kepada peserta webinar, karena dokter Yosi pasiennya cukup padat sepertinya. Baik, pertanyaan selanjutnya atas nama Agustinus Damar. Dok, metode recovery runners knee iliotibial band syndrome yang tepat bagaimana, dan idealnya perlu berapa waktu untuk bisa lari lagi? Karena saya pernah beberapa hari udah ngerasa enakan, tapi waktu dicoba lari masih kerasa sakit. Bagaimana dokter? Boleh dijawab dokter? Boleh. Jadi ini contoh klasik dari overuse injury ya. Jadi kadang-kadang kita istirahatin udah enakan, tapi begitu kita mau olahraga lagi malah tambah jadi sakit lagi. Jadi kalau emang iliotibial band syndrome ini emang banyak jadi pada orang-orang yang hobi lari. Nah, tapi biasanya kalau kita mengalami cedera pada seperti ini, biasanya kita rekomen istirahatnya 1-2 bulan. Agak lama. Jadi untuk fully recovery, biasanya 1-2 bulan. Bisa lebih cepat, tetapi biasanya minimal 1 bulan kita minta untuk hindari long run. Untuk jogging biasa, kadang-kadang masih boleh, tapi untuk lari yang serius, yang untuk long run atau half marathon apalagi atau maraton, dihindari dulu paling ke 1-2 bulan. Jadi ceritanya Pak Agustinus mungkin wajar aja, jadi baru beberapa hari muncul lagi, emang gitu pasti. Soalnya emang biasanya pemulihan untuk ITB syndrome ini kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Baik dokter. Berarti memang harus istirahat dulu dok ya, sampai memang udah waktunya recovery yang selesai, baru udah mulai bisa long run lagi. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, ini beranak dok pertanyaannya dok. Dari Pak Ahmad Ruyan Abdillah Lubis. Dok, nyeri di sekitaran tulang kering bagian dalam, apa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya dok? Oke, satu dulu ya dok. Satu dulu. Oke. Jadi kalau nyeri sekitar tulang kering bagian dalam, itu tadi contohnya. Contoh yang tadi saya jelaskan mengenai kemungkinan besar apabila Pak Ahmad Ruyan punya kebiasaan lari jarak jauh, atau misalnya kalau di TNI atau di polisi, latihan baris berbarisnya lumayan heboh, ya sering dilakukan itu, kemungkinan ada risiko patah tulang akibat stres dari latihannya sendiri. Jadi ada patah tulang tadi, ada gambarnya itu tadi Pak, gitu. Jadi kelihatan ada gambarnya, sedikit patahan, tapi nggak kelihatan pada foto biasanya. Jadi kemungkinan ada di situ, dan terapinya sendiri adalah cukup istirahatin aja. Biasa 6 minggu istirahat, atau 6-8 minggu, dia bakal sembuh. Tapi benar-benar pada 6-8 minggu, hindari aktivitas memicu sakitnya. Jadi lari nggak boleh, ataupun latihan baris berbaris nggak boleh. Kalau butuh surat sakit, bisa minta ke dokternya. Baik dokter. Yang kedua dok, bagaimana menghilangkan trauma cedera lutut dengan segala macam jenis cederanya? Cedera lutut nih dok, menarik. Ini terlalu luas pertanyaannya. Jadi cedera lutut tuh ada banyak macam. Jadi bisa dari ACL, PCL, MCL, LCL, meniskus, kemudian patellofemoral syndrome. Jadi semua cederanya itu unik, dan penanganan masing-masingnya spesifik. Jadi kita nggak bisa memberikan
saran manajemen yang general. Jadi umumnya sendiri yang paling bisa dilakukan adalah tetap rest ice compression elevation, itu yang paling umum. Tapi apabila selanjutnya bagaimana fisioterapinya, bagaimana latihannya, mesti dikonsultasikan pada dokter atau bagian yang menangani sportnya bagaimana. Gitu. Jadi emang nggak bisa kejawab soalnya emang terlalu luas pertanyaannya. Gitu, Dok. Baik, dokter Yosi. Selanjutnya, dokter, pada saat melatih, bagaimana kita mengukur tingkat kelelahan otot pada atlet dan atau bagaimana cara mengetahui tingkat kelelahan otot? Ini mungkin pertanyaannya kalau misalnya lagi melatih atlet, dok, udah waktunya rest gitu, dok. Kira kapan, dok, kita bisa tahu? Sebenarnya yang paling tahu bagaimana ototnya sudah lelah atau enggak itu dari atletnya sendiri. Cuma permasalahan yang kita sendiri adalah atlet ini kalau ditanya udah capek belum, jawaban pasti belum. Pasti mereka tetap mau lanjut. Nah, ini yang agak sulit untuk menentukan kapan kita ototnya udah capek. Tapi biasanya kita udah tahu jadwal latihannya bagaimana, jadwal pertandingannya bagaimana, dan itu yang kita tentukan sebagai patokan kita dalam menentukan menu latihan dari atletnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang yang paling ideal adalah tanya atletnya, tapi kadang-kadang atletnya sendiri juga nggak bisa dibilangin, atau emang maunya latihan terus. Jadi susah. Contohnya kayak Mark Marquez tadi. Pasti dokternya udah bilang nggak boleh latihan beban, tapi 2 minggu udah latihan beban. Itu yang agak susah kadang-kadang. Jadi emang dilematis, terutama menangani atlet yang sifatnya kompetitif. Itu emang susah, Pak. Baik, terima kasih, dokter Yosi. Berarti kita tekankan pada menu latihannya, dokter ya, di mana kita buat yang terbaik menu latihannya, yang tidak terlalu membebani otot, tapi hasilnya optimal dan maksimal untuk targetnya. Gitu. Selanjutnya dari atas nama Bapak Bernaldi Patria Putranto. Selamat sore, izin bertanya, dok, bagaimana cara terapi atau treatment untuk cedera hamstring, dok? Berapa lama untuk kembali normal? Boleh dijawab, dokter? Oke, jadi cedera hamstring ini biasanya cedera cukup umum ya, terutama pada pemain bola. Tapi untuk penanganannya sendiri tergantung. Jadi biasanya kita mesti tahu cedera hamstringnya ini apakah dia robek, apakah dia cuma ketarik aja, atau dia emang benar-benar putus ototnya. Jadi ototnya sendiri bisa putusnya, bisa parsial, bisa total. Dan penanganannya beda. Kayak Usain Bolt tadi, dia cederanya dia parsial. Jadi biasanya kalau misalnya parsial, kita bisa harapin healing juga. Walaupun healingnya sendiri umumnya nggak gitu balik sempurna lagi. Jadinya dengan fisioterapi, physical therapy yang baik, rehabilitasi kurang lebih bisa bagus. Biasanya kita ambil waktu untuk pemulihan dari cedera hamstring biasanya ambil agak lama, sekitar 2-3 bulan atau bahkan bisa 3-4 bulan. Tetapi apabila cedera hamstringnya putus total, misalnya ototnya dari otot origin hamstring itu biasanya di sekitar pantat, ya. Apabila dia putus total di situ, biasanya kita membutuhkan tindakan. Kita mesti dioperasi, jadi otot yang putus tadi kita rekatkan kembali kepada tempat asalnya, jadi di tulang. Jadi otomatis, nah apabila itu terjadi dan kita mesti lakukan operasi, pemulihannya lebih lama lagi. Jadi bisa sampai 6 bulan, kadang-kadang bisa sampai setahun, tergantung dari dari rehabilitasinya. Soalnya pembedahan sendiri dia cuma ngebalikin anatominya, tetapi begitu menyatakan fungsinya itu masuk di ranahnya teman-teman dari kedokteran olahraga dan teman-teman dari rehabilitasi medik. Jadi penting juga peranan mereka. Jadi 50-50 deh, 50% dari pembedahan, 50% dari rehabnya. Jadi agak sulit apabila pembedahannya bagus, tapi rehabnya nggak jalan. Gitu. Jadi itu yang penting. Jadi kapan sembuhnya, pasti jawabannya tergantung. Tergantung dari pasien, tergantung dari cederanya. Gitu, Dok. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Pertanyaan selanjutnya ada 2, dok, menarik, dok. Dari dokter Megawati Wijaya, dok. Izin dok, kenapa TNI yang sudah biasa latihan fisik, tapi ketika lomba tenis lapangan, tiba-tiba lengan kanan, sekitar sikut dan sendi, bahu, suka digerakkan sakit sekali. Akhirnya berhenti lomba. Apa yang harus dilakukan, dok? Dan kenapa bisa terjadi? Padahal udah rutin main tenis lapangan, dok. Tips dan sarannya, dok. Boleh dijawab, dokter? Yang pertama. Ini sama aja kayak cedera pada overuse injury. Jadinya dia emang sudah mengalami cedera yang kumulatif. Awalnya cuma cederanya dikit-dikit aja. Tetapi begitu tanding, begitu lomba, di mana sifatnya dia lebih agresif, lebih kompetitif, tenaga yang dikeluarkan lebih besar, otomatis bisa aja cedera yang kecil-kecil tadi jadi gede. Dan itu yang menyebabkan
lengan kanannya sakit dan sendi bahunya suka digerakkan. Kemungkinan kalau sendi bahunya cedera, biasanya kita ngomongnya itu istilahnya rotator cuff syndrome. Jadi ada otot-otot bahu yang menstabilkan sendi bahunya, dia kemungkinan ada robekan di situ. Nah, begitu dia robek, biasanya tangannya udah nggak bisa diangkat lagi untuk diangkat bahunya seperti ini, udah nggak bisa. Dan ini memang terjadi pada pasien-pasien yang sudah rutin main olahraga, entah itu tenis, entah itu baseball. Jadi wajar aja dia, justru pada orang-orang yang udah biasa latihan fisik ini bisa kejadian. Gitu dong. Baik, dokter. Selanjutnya dok, nomor yang kedua dari bersama dok dari Dr. Megawati Wijaya. Ada seorang laki-laki 34 tahun, seorang atlet lari. Tiba-tiba jatuh dan sakit untuk berdiri. Tadi dari saran dokter jangan dimobilisasi, takut cedera tambah berat, langsung rujuk ke rumah sakit. Setelah dicek ada ACL, maksudnya ada gangguan di ototnya sebenarnya dok, di ACL-nya. Yang ditanyakan kenapa bisa terjadi dok? Terus setelah dicek spesialis dioperasi, apakah setelah operasi artroskopi tetap bisa olahraga? Dan atlet yang handal seperti sebelumnya kecelakaan jatuh dok? Boleh dijawab dokter? Oke, jadi ceritanya sini ada dia jatuh, tiba-tiba jatuh biasanya, kemudian dia ACL. Jadi kenapa bisa terjadi? Ya pertanyaannya emang sulit dijawab ini kenapa bisa terjadi. Soalnya emang bisa aja kejadian namanya ACL yang sifatnya akut. Ya tadi seperti yang saya bilang ya sometimes shit happens, so ya itu bisa kejadian. Apabila mungkin pemanasan yang kurang, mungkin posisi painnya salah, atau mungkin pendaratnya salah, jadinya ya hal-hal seperti ini bisa aja kejadian. Dan setelah di spesialis mesti dioperasi, kalau ACL, ya. Jadi, dan apakah setelah operasi artroskopi bisa olahraga? Bisa. Jadi dengan habis operasi dengan rehab yang baik, intinya adalah rehab yang baik, mesti ditekankan itu. Jadi dengan rehab yang baik, dia bisa kembali seperti olahraga seperti pada semula. Mungkin agak beda dikit, tapi dengan teknik rehab yang baik seperti sekarang, bisa. Contohnya siapa? Contoh atlet yang pernah mengalami ACL dan buat balik olahraga. Contohnya, Zlatan, masih main bola sampai sekarang. Cristiano Ronaldo apalagi, masih jago banget sampai sekarang. Pemain basket juga banyak, contohnya siapa ya? Ini Klay Thompson lagi mau balik habis ACL. Yang agak sulit balik seperti semula itu contohnya pemain basket juga, siapa itu namanya, Derrick Rose. Dulu lompat eksplosif, tapi setelah ACL udah nggak bisa kayak dulu lagi gaya mainin berubah, tapi masih main seperti biasa sampai sekarang. Jadi memang bisa kembali ke olahraga dengan rehab yang baik, tetapi mungkin intensitas dan levelnya sendiri pasti akan berubah. Ada yang bisa sama, ada yang nggak bisa, macam-macam. Jadi mesti disesuaikan dengan orangnya. Jadi nggak semua orang itu sama. Jadi mesti ditekankan itu. Jadi ekspektasinya mesti sesuai dengan kenyataannya gimana. Tapi kalau jawaban apakah operasi artroskopi tetap bisa aktif, jawabannya iya, bisa. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang tidak boleh disamakan dok ya, kita harus lihat dulu cederanya seperti apa, dan dengan program rehabilitasi yang baik dan operasi yang bagus juga, harapannya juga bisa kembali seperti sedia kala gitu dok. Adjust dari perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya dokter, atas dari Ibu Nurita Hikmawati, dok bertanya bagaimana caranya mengatasi cedera kaki saat bermain sepak bola? Oke. Jadi terus terang mungkin cedera kakinya itu mungkin di pergelangan kaki ke bawah ya. Soal kakinya kan agak panjang nih. Jadi kalau cedera kaki saat bermain sepak bola tergantung cederanya apa. Apakah dia cedera pada telapak kakinya, apakah pada ankle-nya. Tapi istilahnya apabila kita cedera yang sifatnya akut, istirahatin dulu aja. Istirahatin, kasih waktu 2-3 minggu. Kalau udah nggak bengkak, pelan-pelan mulai diinjekin lagi pelan-pelan. Jadi bertahap semuanya, nggak boleh langsung dipaksa. Misalnya kayak dulu saya ingat banget pas saya SMA main basket, ankle sprain sama pelatih disuruh lari langsung supaya nggak sakit. Iya sih Pak, habis beberapa putaran nggak gitu sakit, tapi habis nyampe rumah jadi bengkak banget. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau pas udah belajar jadi ngerti, jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak boleh. Jadi begitu cedera istirahatin aja. Ya, kita nggak mau jadi tambah cedera, jadi tambah bengkak, soalnya itu yang jadi masalah ke depan.
Baik dokter, terima kasih dok. Zaman saya juga SMA begitu dok. Begitu Iya, ya. jatuh engkelnya, dokter langsung udah nggak apa-apa lari aja dulu gitu. Betul. Iya gitu. Padahal nggak boleh sebenarnya. Baik, selanjutnya dokter atas nama Aurel Isaura. Apakah setelah sembuh dari cedera patah tulang, pasien boleh langsung berolahraga kembali dok? Lalu untuk pasien setelah dilepas perban, biasanya bentuk tubuhnya berubah, misalnya agak mengecil atau mengurus. Apa bisa dilakukan untuk mengembalikannya seperti semula? Boleh dijawab dokter? Oke, jadi setelah sembuh dari cedera patah tulang, pasien boleh olahraga? Boleh. Tapi pertanyaannya kapan? Jadi, kita mesti tahu penyembuhan tulang itu bagaimana. Biasanya tulang itu dia mulai nyambung sekitar 6 mingguan. Dan mulai kuat sekitar 3-6 bulan. Jadi, baiknya hindari olahraga yang angkat beban. Misalnya kalau misalnya patahin di tangan, hindari olahraga beban 3-6 bulan. Kalau olahraga kaki, biasa hindari injek kakinya dulu, sekitar 6-8 minggu, tergantung dari implan yang digunakan ya. Jadi ada implan ada macam-macam. Jadi kalau implannya sifatnya yang biasa aja, yang sifat plating, kita hindari injekin sampai minimal 6-8 minggu. Oke. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apabila dilepas bebannya biasa bentuknya agak berubah pasti. Soalnya apabila cedera umumnya pasti ada pembekakan, jadi agak bengkak di area yang cederanya itu. Nah, apabila kalau kita beban, area bengkak itu dia akan terkompres, tapi di sekitar yang nggak diperban pasti akan bengkak juga. Nah, bagaimana kembaliinnya? Biarin aja, biarkan dengan waktu dia biasanya pelan-pelan akan kembali. Nah, kalau misalnya bengkaknya terus-menerus, biasanya aliran darahnya nggak terlalu bagus. Caranya bagaimana? Kaki atau tangannya itu mesti digerakin. Jadi dengan ada yang gerakan, kemudian kontraksi ototnya ada, dia akan memompa darahnya itu akan kembali kepada jantung. Jadi bengkaknya pasti akan berkurang. Kalau nggak berkurang juga, elevasi. Tangannya atau kakinya diangkat lebih tinggi daripada jantung, ya. Biasanya malam-malam kita angkat begitu, paginya udah kempes. Itu tipsnya yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Dr. Yosi. Untuk pertanyaan selanjutnya atas nama Ibu Nita Witanto. Dok, apabila cedera kecelakaan pada kaki terjadi, terus ada patah tulang ringan, ada patah tulang, terus kalau misalnya ringan, patah tulangnya, dapatkah sembuh kembali tanpa operasi? Cara apa supaya bisa menyambung lagi apabila terjadi patah tulang selain istirahat total, dok? Oke, jadi konsep patah tulang ya. Jadi kalau patah tulang itu sebenarnya yang nyembuhin bukan dokternya, yang nyembuhin Tuhan sama badan pasiennya sendiri. Jadi kalau kita nggak apa-apain pun, tulang pasti akan nyambung. Yang jadi pertanyaan adalah, nyambungnya itu dalam posisi yang betul atau salah posisi. Biasanya kalau misalnya pada awalnya emang patahnya nggak bergeser, biasanya kita nggak apa-apain juga. Mentok kita gips. Tapi apabila patah yang geser ada displacement atau patahnya dia gesernya jauh, maka posisi mesti kita betulin dulu. Nah, dan mesti kita jaga supaya posisi nggak berubah dengan apa, itulah fungsinya pen. Jadi fungsi pen itu menjaga supaya patahannya nggak geser, nggak goyang-goyang, nggak geser-geser. Jadi dengan demikian dia bisa nyambung dengan alami. Maunya gitu. Jadi konsepnya operasi ataupun enggak, tetap yang nyembuhin patah tulang itu badan kita sendiri. Jadi fungsinya operasi itu adalah menyetel, kemudian ngebenerin posisinya. Dan fiksasi yang bagus. Jadi lebih stabil dan hasilnya biasanya nyambung lebih bagus. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Brian Sastra, dok. Saya umur 28 tahun. Saya latihan lari sampai 50 km dan renang 10 km per minggu. Bagaimana cara mencegah cedera overuse injury selain dari segi teknik yang benar dan cross training, dok? Okay. Apakah ada solusi tambahan? Karena resiko cedera bertambah seiring dengan volume latihan yang tinggi dan usia juga bertambah. Pasti. Oke. Pasti. Jadi semakin meningkat usia, ya pasti risiko cedera akan meningkat. Soalnya gimana pun juga kita nggak bisa bohongin usia. Dengan usia meningkat, pasti daya penyembuhan badan kita akan menurun. Daya regenerasi tubuh kita akan menurun. Jadinya cara mencegah overuse injury adalah, kalau dari saya pribadi adalah listen to your body. Jadi dengerin tubuh Anda. Apabila dia udah mulai kecapean, dia pasti akan bilang ke Anda. Jadi Anda akan merasakan rasa nggak nyaman, nggak enak, dan itulah saatnya untuk dikurangin volumenya. Jadi paling bagus adalah listen to your body. Tapi kalau misalnya dia you're fine with it, nggak ada masalah, lanjutin aja. Ya.
Baik. Dokter, pertanyaan selanjutnya dari Doli Moza. Bagaimana cara membedakan nyeri atau keluhan yang terjadi akibat injury atau karena efek dari latihan yang dilakukan? Oke, jadi mungkin kita ceritanya ini habis injury, kemudian kita mau coba latihan lagi, jadi mungkin ngebedain antara efek dari latihannya atau dari injury-nya. Jadi tergantung dari injury-nya. Kalau cederanya pada misal pada sendi lutut, kemudian kita udah dioperasi, kita ngeluh sakitnya di sekitar pahanya, kemungkinan itu efek dari latihannya. Tapi apabila dari kita mengalami cedera pada lutut, kemudian mengeluh sakitnya dari lututnya pasca latihan, kemungkinan itu dari injury-nya. Jadi biasanya paling gampang beda dari lokasinya. Jadi kita tahu lokasi cedera kita di mana. Kalau lokasinya sesuai dengan rasa nyeri yang kita rasakan, itu kemungkinan akibat dari injury-nya. Tapi apabila lokasi beda, kemungkinan dari efek latihan atau dari otot sekitarnya. Jadi efek kompensasi dari otot-otot sekitarnya untuk menstabilkan bagian yang cedera tersebut. Gitu. Baik. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Santi Septianingsih. Apakah bila kita terkena sindrom CT atau carpal tunnel berarti dok ya, masih bisa melakukan olahraga? Kira-kira olahraga apa yang cocok ya dok? Oke, jadi apabila kita mengalami carpal tunnel, jadi istilahnya hindari olahraga yang sifatnya menggunakan tangan. Jadi olahraga yang membutuhkan genggaman tangan yang berat, kayak misalnya tenis, bulu tangkis, tenis meja, hindarin. Kalau mau, ya sepeda juga baiknya jangan, soalnya dia butuh tangan yang buat genggam. Jadi olahraga yang paling cocok, yang paling bagus, ya biasanya kalau dengan kondisi ini ya sepeda, lari, atau berenang. Gitu. Dan untuk lansia, olahraga yang buat bugar tapi tidak melelahkan, biasanya olahraga yang sifatnya non-cardio, bisa jalan pagi, bisa kemudian dia bisa juga, ya kalau mau kayak senam-senam pagi, tai chi, atau yang lainnya juga bisa dilakukan untuk lansia, untuk paling nggak dia bugar. Yang penting ada kegiatan exercise-nya dok ya. Betul, pagi-pagi paling bagus. Terima kasih Dr. Yosi. Dokter, mohon maaf sebelumnya dok, karena keterbatasan waktu, kita pertanyaannya masih ada 109 dok. Wow. Kalau kita lanjutin bisa sampai besok dok, kita live streaming. Ampun. Jadi kepada para peserta webinar, jika masih ada pertanyaan belum sempat terjawab oleh event kita kali ini, webinar kita kali ini, boleh langsung konsul ke Dr. Yosi aja, sesuai dengan jadwal beliau. Jangan lupa appointment dulu, telepon ke call center, pastikan jadwal Dr. Yosi dan dapat jadwalnya, dan bisa datang langsung setelah appointment-nya ada. Gitu. Benar-benar luar biasa dok, sangat ini hari ini seminar kita dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Yosi, juga kepada tim RSPI Group, RSP Pondok Indah Tirta Bintaro Jaya untuk diberi kesempatan webinar kali ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap beraktivitas, tetap olahraga. Jangan pernah kendor, jangan pernah kita berhenti melakukan aktivitas, karena bergerak itu adalah suatu kegiatan untuk diri kita sendiri dan juga bisa membawa orang lain di sekitar kita olahraga lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sore, terima kasih.